Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Makiatul Madaniyah. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan jurnal yang membahas tentang pengelolaan limbah rumah sakit dalam perspektif Green Hospital. Identitas jurnal, jadi jurnal ini berjudul Waste Management and the Perspective of a Green Hospital, a Systematic Narrative Review. Kemudian, di sini terdapat penulisnya adalah Sabrina Latanzio Pasquale Stefanisi et al. Kemudian ini berasal dari institusi University of Bari Aldo Moro, Italia. Kemudian sumber publikasi berasal dari International Journal of Environmental Research and Public Health. Tahun publikasi yaitu tahun 2022. Indeks jurnal ini terindeks dalam Scopus dan Web of Science. Kemudian untuk latar belakangnya, baik di sini konsep Green Hospital itu mengacu pada rumah sakit yang tidak hanya berfokus pada layanan kesehatan, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Salah satu tantangan utama dalam penerapan Green Hospital adalah pengelolaan limbah medis yang berisiko mencemari lingkungan dan juga membahayakan kesehatan masyarakat. Limbah rumah sakit itu terdiri dari 75-90% limbah non berbahaya, jadi dia itu mirip dengan limbah rumah tangga. Kemudian 10-25%-nya adalah limbah berbahaya, yang dia itu berpotensi menularkan infeksi atau mengandung zat yang beracun. Di sini Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengidentifikasi beberapa masalah terutama dalam pengelolaan limbah rumah sakit seperti yang pertama, kurangnya kesadaran akan bahaya limbah medis, kedua adalah sistem manajemen limbah yang tidak memadai, ketiga adalah keterbatasan sumber daya manusia dan juga finansial. Oleh karena itu diperlukan strategi efektif untuk mengelola limbah rumah sakit secara ramah lingkungan. Kemudian untuk metode penelitian ini menggunakan tinjauan naratif dengan mengumpulkan data dari yang pertama, basis datanya adalah Scopus, Medline or PubMed, dan juga Web of Science. Periode penelitiannya dimulai dari Januari 2020 sampai April 2022. Jumlah studi yang dianalisis adalah 19 artikel yang memenuhi kriteria dari inklusi. Kriteria inklusinya adalah artikel yang membahas pengelolaan limbah rumah sakit dalam konteks Green Hospital. Sedangkan untuk kriteria eksklusi, studi yang membahas aspek lain seperti polusi udara, radiasi, atau mobilitas intra rumah sakit. Nah, untuk hasil dari penelitian ini adalah sumber utama produksi limbah medis itu adalah yang pertama ada ruang operasi atau operating room yang menghasilkan 30-70% dari total limbah rumah sakit. Layanan hemodialisis itu menghasilkan 1,5-8 kg limbah per sesi. Kemudian pemakaian alat kesehatan sekali pakai dalam prosedur bedah dan anestesi. Yang kedua ada strategi pengelolaan limbah yang direkomendasikan yang mengandung prinsip 5R, yaitu ada reduce, reuse, recycle, rating, and research. Meningkatkan edukasi tenaga medis tentang pemilihan dan juga daur ulang limbah. Kemudian yang ketiga ada mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan dia itu beralih ke alat yang dapat digunakan kembali. Kemudian juga kita harus mengoptimalisasi teknologi pengelolaan limbah seperti autoclave dan juga daur ulang plastik medis. Nah, yang ketiga itu adalah dampak saat COVID-19 terhadap pengelolaan limbah rumah sakit, yaitu adanya peningkatan drastis produksi limbah medis terutama masker dan juga APD yang sekali pakai. Kemudian penggunaan respirator sekali pakai menghasilkan 37,22 juta kilogram limbah dalam 6 bulan pertama pandemi saat di Amerika Serikat. Nah, hal-hal yang menarik dalam jurnal ini, yang pertama ada inovasi dalam manajemen limbah rumah sakit, meliputi implementasi protokol daur ulang di ruang operasi. Contoh, Cleveland Clinic itu mampu mengurangi limbah plastik hingga 1 juta pound per tahun. Kemudian strategi memanfaatkan energi dari limbah medis untuk menghasilkan listrik bagi rumah sakit. Yang kedua ada peran tenaga medis dalam keberlanjutan, yaitu studi ini menekankan pentingnya kesadaran dan juga keterlibatan tenaga medis dalam pemilihan limbah. Kemudian program pelatihan tenaga medis telah terbukti meningkatkan efisiensi pengelolaan limbah dan mengurangi limbah medis yang salah klasifikasi. Kemudian yang ketiga adalah peluang ekonomi dalam Green Hospital.
Nah, pengelolaan limbah yang baik itu tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga menghemat biaya operasional rumah sakit. Rumah sakit yang mendapat konsep Green Hospital dapat menghemat biaya pengelolaan limbah hingga ribuan per dolar per tahun. Nah, untuk bagaimana sih jika diterapkan di Indonesia? Jadi penerapan konsep Green Hospital di Indonesia itu memiliki tantangan dan juga pengeluang sebagai berikut. Yang pertama, kita membahas tantangannya terlebih dahulu. Tantangannya adalah kurangnya regulasi dan juga kebijakan ketat mengenai standar Green Hospital sendiri di Indonesia. Yang kedua adalah biaya awal yang sangat teramat tinggi untuk membangun infrastruktur pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Yang ketiga adalah kurangnya kesadaran tenaga medis tentang pentingnya pemilihan limbah dan juga praktik ramah lingkungan. Nah, untuk peluangnya itu adalah yang pertama ada regulasi dan juga insentif pemerintah dapat mendorong rumah sakit beralih ke konsep yang Green Hospital. Teknologi pengelolaan limbah yang lebih murah dan juga efisien mulai tersedia di Indonesia. Kolaborasi dengan sektor swasta dapat membantu investasi dalam teknologi dari Green Hospital ini. Edukasi serta pelatihan tenaga medis dapat meningkatkan kepatuhan terhadap standar pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Untuk strategi implementasi di Indonesia, ini adalah mengembangkan regulasi yang lebih ketat, yaitu terkait dengan limbah medis dan juga sertifikasi dari Green Hospital ini. Mendorong rumah sakit untuk menggunakan peralatan yang dapat didaur ulang dan juga mengurangi plastik sekali pakai. Yang ketiga adalah melakukan audit berkala terhadap limbah rumah sakit untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas pengelolaan limbah. Yang keempat adalah membangun fasilitas pengelolaan limbah medis yang ramah lingkungan, bekerja sama dengan pemerintah dan juga swasta. Meningkatkan kesadaran dan juga edukasi bagi tenaga medis dan juga masyarakat tentang pentingnya Green Hospital. Kemudian untuk kesimpulan dari semua ini adalah, jadi kesimpulannya adalah manajemen limbah rumah sakit yang efektif merupakan langkah penting dalam mendukung konsep Green Hospital dengan menerapkan prinsip 5R, Reduce, Reuse, Recycle, Rating, and Research. Rumah sakit dapat mengurangi dampak lingkungan yang menghemat biaya operasional. Di Indonesia sendiri, meskipun ada tantangan dalam penerapannya, konsep Green Hospital ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan, terutama dengan adanya dukungan regulasi pemerintah, inovasi teknologi, serta keterlibatan tenaga medis di masyarakat. Jurnal ini menyoroti bagaimana konsep Green Hospital dapat menjadi solusi inovatif dalam pengelolaan limbah rumah sakit dengan penerapan yang tepat. Di sini Indonesia berpotensi untuk mengadopsi konsep ini guna meningkatkan efisiensi operasional, menjaga lingkungan, serta mendukung sistem kesehatan lebih berkelanjutan. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kemudian semoga dengan langkah yang tepat ini rumah sakit di Indonesia dapat menjadi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.